Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Saat ini kita akan belajar transformasi. Submaterinya adalah refleksi atau pencerminan. Baik-baik pembelajarannya ya. Baik, transformasi itu adalah perubahan bentuk. Ada 4 transformasi yang akan kita pelajari. 1. Tentang refleksi pencerminan. 2. Translasi pergeseran. 3. Rotasi atau perputaran. Dan 4. Dilatasi atau perubahan ukuran. Saat ini kita akan belajar tentang refleksi, yaitu pencerminan. Refleksi pencerminan. Perhatikan gambar di atas yang menunjukkan pegunungan dan bayangannya hasil pencerminan oleh permukaan air. Jarak puncak gunung ke permukaan air sama dengan jarak bayangan puncak gunung kepada permukaan air. Besar gunung sama dengan besar bayangannya. Dalam kematematikaan, maka kaidah ini diterapkan dalam refleksi atau pencerminan dilihat dari sifat-sifat bayangan benda setelah dicerminkan. Pertama, bayangan benda memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bentuk benda aslinya. Yang kedua, jarak bayangan benda ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Yang ketiga, bayangan bangun ke cermin berhadapan dengan benda aslinya. Kalian perhatikan, misalnya kita akan mencerminkan bangun persegi ABCD pada garis P. Tampak bayangannya adalah bangun persegi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Cara menggambar bayangan dari persegi ABCD adalah menarik setiap titik asal ke cermin secara tegak lurus, diteruskan sehingga menemukan titik bayangannya yang juga tegak lurus terhadap titik P. Maka titik A dicerminkan kepada cermin garis P mendapatkan titik A aksen, sehingga A aksen tegak lurus terhadap P. Berlaku pada titik B, sehingga menghasilkan bayangan B aksen aksen tegak lurus terhadap P. Begitu juga dengan C, bayangannya adalah C aksen aksen tegak lurus terhadap P. Titik D, bayangannya adalah D aksen aksen tegak lurus terhadap P. Maka kita peroleh bayangan persegi ABCD adalah persegi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Refleksi pencerminan objek. Kalian lihat contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, menurut kalian pada gambar berikut, manakah yang merupakan hasil pencerminan yang benar? Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Coba kalian perhatikan, manakah yang memenuhi kaidah pencerminan yang benar? Ya, jawabannya nomor 1 dan 4. Pencerminan kita lakukan pada sumbu kartesius. Kita awali dengan pencerminan terhadap sumbu X. A 2,1 dicerminkan pada sumbu X, bayangannya adalah 2, negatif 1. Titik B 0,3 dicerminkan pada sumbu X, bayangannya adalah 0, negatif 3. Titik C negatif 1,0, hasil pencerminannya C aksen adalah negatif 1,0. Artinya titik C tidak berubah tempat. Titik C disebut titik tetap atau titik invarian.
yaitu titik yang tidak mengalami perubahan tempat sekalipun sudah dicerminkan. Maka kita simpulkan, bila kita punya titik P, A, B dicerminkan pada sumbu X, maka bayangannya P aksen adalah di titik A, negatif B. Yang kedua, pencerminan pada sumbu Y. Titik P 2,3 dicerminkan pada sumbu Y, bayangannya adalah P aksen negatif 2,3. Q 2,0 dicerminkan pada sumbu Y, bayangannya adalah Q aksen negatif 2,0. R 4, negatif 2 dicerminkan pada sumbu Y, bayangannya adalah R aksen negatif 4, negatif 2. Maka kesimpulannya P, A, B yang dicerminkan pada sumbu Y, P aksen adalah negatif A, B. Pencerminan titik dapat dilakukan pada garis-garis lainnya. Pencerminan objek, titik ataupun bidang bisa dilakukan pada sebuah titik yang disebut titik cermin. Contohnya, kalian bisa lihat ada bidang berwarna kuning yang dicerminkan pada titik berwarna hijau, maka bayangannya terbalik dari bidang kuning yang aslinya. Sekarang kita akan melakukan pencerminan bidang segitiga pada sumbu X. Bidang segitiga bergerak, maka bayangannya ikut bergerak searah dengan gerakan segitiga aslinya. Pencerminan pada garis X sama dengan H. Misalkan kita punya titik P, koordinatnya A, B dicerminkan pada X sama dengan H, maka bayangan P aksen kita lihat bahwa nilai absisnya yang berubah. Nilai ordinatnya tetap B. Maka kita bisa menghitung absis P aksen, yaitu A ditambah H-A tambah H-A, kita peroleh 2H-A. Maka P, A, B dicerminkan pada X sama dengan H, P aksen adalah 2H-A, B. Contoh, cari olehmu koordinat bayangan titik P 3,4 yang dicerminkan ke garis X sama dengan 5. Kita jawab ya. P 3,4 dicerminkan pada X sama dengan 5, maka P aksen 2 kali 5 dikurangi 3,4, 10 dikurangi 3,4, 7,4. Artinya P 3,4 dicerminkan pada X sama dengan 5, bayangannya adalah P aksen 7,4. Pencerminan pada garis Y sama dengan K. Titik P, A, B dicerminkan pada Y sama dengan K, maka kita peroleh perubahan nilai ordinat. Maka ordinat P dapat kita cari dengan cara B ditambah K min B tambah K min B. Kita peroleh 2K min B. Maka titik P, A, B yang dicerminkan pada Y sama dengan K, maka P aksen adalah A, 2K min B. Contoh, cari olehmu koordinat bayangan titik P 7,2 yang dicerminkan pada Y sama dengan 4. Kita jawab ya. P 7,2 dicerminkan pada Y sama dengan 4. Maka P aksen sama dengan
7,2 kali 4 dikurangi 2. P aksen adalah 7,8 dikurangi 2. P aksen adalah 7,6. Maka disimpulkan P 7,2 dicerminkan pada Y sama dengan 4. P aksen adalah 7,6. Contoh soal nomor 1. Tulis olehmu koordinat bayangan titik A 6,1 yang dicerminkan pada Y sama dengan X. Kita jawab. Kita menggunakan grafik untuk mengetahui letak bayangan titik A 6,1 terhadap Y sama dengan X. Maka tampak pada gambar A aksen terletak pada 1,6. Jadi bayangan titik A 6,1 yang dicerminkan pada Y sama dengan X adalah A aksen 1,6. Nomor 2. Tulis olehmu koordinat B jika diketahui koordinat bayangannya setelah dicerminkan ke Y sama dengan 3 adalah 5,9. Sebelum kita jawab, kita tulis diketahui K sama dengan 3, A sama dengan 5, dan B mewakili untuk nilai B aksen adalah berarti 2K min B sama dengan 9. Ditanyakan koordinat B, terutama kita perhatikan adalah ordinat B yang kita cari. Jawab. Kita memperoleh bahwa ordinat B aksen adalah 2K min B sama dengan 9. 2 kali 3 dikurangi B sama dengan 9. Berarti 6 dikurangi B sama dengan 9. 6 kurangi 6 dikurangi B sama dengan 9 kurangi 6. Min B sama dengan 3, B sama dengan negatif 3. Maka koordinat B adalah 5, negatif 3. Nomor 3. Gambar olehmu bayangan bangun objek berikut yang dicerminkan berturut-turut pada garis yang berfungsi sebagai cermin 1 dan cermin 2. Kalian bisa memperhatikan hasilnya yang tampak di bagian gambar bagian bawah. Bagaimana? Ada pertanyaan? Boleh kalian usulkan nanti. Quiz time. Tiba saatnya kalian mengerjakan kuis. Kuis terdiri dari 3 soal. Perhatikan baik-baik soalnya ya. Nomor 1. Tulis olehmu koordinat bayangan K 2,1 yang dicerminkan pada Y sama dengan negatif X. Nomor 2. Tulis olehmu koordinat B jika diketahui koordinat bayangannya setelah dicerminkan ke X sama dengan negatif 5 adalah 2,6. Nomor 3. A. Gambar olehmu bangun persegi ABCD jika diketahui koordinat A 1,0, B 4,1 dan C 3,4. Berapakah koordinat D? Cari olehmu ya. B. Gambar olehmu bayangan bangun persegi ABCD hasil pencerminan
bangun persegi ABCD terhadap Y sama dengan 2. Tulis koordinat A aksen, B aksen, C aksen, D aksen sebagai bayangan ABCD. Ibu tunggu jawabannya ya. Sampai jumpa. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jadikan ilmu sahabatmu. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.